Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sarah Ayu Lestari, NIM 1905111502, kelas Koperasi 4. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, sebelum saya lanjut video ini, saya akan menyampaikan tujuan saya dalam pembuatan video ini. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester pengembangan profesi guru dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Alfusari MP. Baiklah, kita masuk ke pembahasan materi. Adapun materi yang saya bahas pada video kali ini adalah yang berjudul Kode Etik Keprofesional Guru. Kita masuk kepada pengertian kode etik profesi guru. Istilah kode etik itu bila dikaji maka terdiri dari dua kata, yakni kode dan etik. Secara harfiah, kode artinya aturan, dan etik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak, adab, atau cara hidup, kesopanan, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Menurut Oteng Sutisna, bahwa pentingnya kode etik guru dengan teman kerjanya difungsikan sebagai penghubung serta saling mendukung dalam bidang mensukseskan misi dalam mendidik peserta didik sebagai kalangan profesional. Sudah waktunya guru Indonesia memiliki kode etik dan sumpah profesi. Guru juga harus memiliki kemampuan sesuai dengan standar minimal sehingga nantinya tidak malapraktik ketika mengajar. Selanjutnya, maksud dan tujuan kode etik profesi guru. Adapun maksud dan tujuan pokok diadakannya kode etik ialah untuk menjamin agar tugas-tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak dilindungi sebagaimana layaknya. Pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kewajibannya untuk memberikan imbalannya, baik yang bersifat finansial maupun secara sosial, moral, kultural, dan lainnya. Pihak pengemban tugas pelayanan keprofesian juga diharapkan terjamin martabat, wibawa, dan kredibilitas pribadi dan keprofesiannya serta hak atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasa pelayanannya. Yang selanjutnya yaitu penetapan kode etik guru. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh seorang atau perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut. Kode etik suatu profesi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung atau menjadi anggota dalam organisasi profesi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran kode etik guru. Sering kita jumpai bahwa ada kalanya negara mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik dari suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Apabila hanya demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi hukum yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Sebagai contoh dalam hal ini, jika seorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, ia dapat dituntut di muka pengadilan. Selanjutnya yaitu kode etik profesi guru Indonesia. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945
turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terpanggil untuk menuaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Keenam, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Keenam, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu martabat profesinya. Ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan nasional. Kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi kode etik profesi guru. Adapun fungsi kode etik profesi, pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti apa yang dikemukakan oleh yang pertama Gibson dan Michel pada tahun 1945 yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksana tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. B. Biggs dan Blosser pada tahun 1986 mengemukakan 3 fungsi kode etik yaitu melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi, dan melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. C. Oteng Sutisna pada tahun 1986 bahwa pentingnya kode etik guru dengan teman kerjanya difungsikan sebagai penghubung serta saling mendukung dalam bidang mensukseskan misi dalam mendidik peserta didik. D. Sultan Zahri dan Syahmiar Sahrun pada tahun 1992 mengemukakan 4 fungsi kode etik guru bagi guru itu sendiri, antara lain yang pertama, agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Yang keempat, memberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas. Secara umum, fungsi kode etik profesi dibuat dalam suatu profesi itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dari para pelaksana sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal pekerjaan. Yang ketiga yaitu melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan. Yang keempat yaitu melindungi anggota masyarakat dari praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Yang kelima yaitu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya. Yang keenam, untuk meningkatkan mutu dan pengabdian anggota profesi. Adapun selanjutnya yaitu fungsi kode etik profesi guru Indonesia. Dalam peraturan tentang kode etik guru Indonesia bagian 1 pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua, wali siswa, sekolah, dan rekan
seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Selain itu, fungsinya ialah menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Selanjutnya, alasan pentingnya kode etik bagi guru. Secara umum, kode etik ini diperlakukan dengan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dari para pelaksana sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal pekerjaan. Yang ketiga, melindungi para praktisi di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kandungan makna kode etik profesi guru. Adanya penerimaan atas suatu kode etik itu mengandung makna selain adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan kesadaran untuk mematuhinya dan menjalankan tugas dan perilaku keprofesiannya, serta kesiapan dan kerelaan atas kemungkinan adanya konsekuensi dan sanksi seandainya terjadi kelalaian terhadapnya. Kode etik guru Indonesia bersumber dari A. Nilai-nilai agama dan Pancasila, B. Nilai-nilai kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, C. Nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Sebagai seorang pendidik, seorang guru harus memiliki syarat-syarat pokok menurut Sulaimi pada tahun 1981 sebagai berikut. Yang A. Syarat syakhsiyah, memiliki kepribadian yang dapat diandalkan. B. Syarat ilmiah, memiliki ilmu pengetahuan yang mampu. C. Syarat idafiyah, atau mengetahui, menghayati, dan menyelami manusia yang dihadapinya sehingga dapat menyatukan dirinya untuk membawa anak didik menuju tujuan yang ditetapkan. Ketiga unsur tersebut harus menyatu dalam diri setiap guru sehingga guru akan menjadi seorang yang mempunyai kepribadian khusus dari ramuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan keguruan serta penguasaan berbagai ilmu pengetahuan yang akan dia transformasikan pada anak-anak didiknya, pada akhirnya akan membawa perubahan terhadap tingkah laku siswanya. Untuk menunjang profesi sebagai guru dibutuhkan profesionalisme. Adapun syarat profesionalisme guru dalam Islam meliputi yang pertama yaitu sehat jasmani dan rohani, yang kedua bertakwa, yang ketiga berilmu pengetahuan yang luas, yang keempat berlaku adil, yang kelima berwibawa, yang keenam ikhlas, yang ketujuh mempunyai tujuan yang rabbani, yang kedelapan mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi, yang kesembilan menguasai bidang yang ditekuni. Dalam etika, profesi guru mempunyai landasan normatif yang membangun esensi yang menjadi latar belakang terbentuknya etika profesi yang setidaknya terdiri dari 4 elemen dalam sistem etika, yaitu yang pertama, landasan tauhid atau landasan filosofis yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan tugas kehidupannya. Yang kedua yaitu landasan keseimbangan atau landasan yang mendasari terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan sosial maupun lingkungan. Yang ketiga, landasan kehendak bebas atau landasan yang memberikan kelonggaran dalam kebebasan berkreasi dalam melaksanakan profesi. Yang keempat yaitu landasan pertanggungjawaban atau landasan atas pertanggungjawaban yang diberikan kepada manusia atas aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya yaitu upaya mewujudkan kode etik guru. Dalam upaya mewujudkan kode etik guru Indonesia perlu diperhatikan sejumlah faktor yang hingga saat ini masih dirasakan sebagai kendala atau faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, kualitas kepribadian guru. Yang kedua, pendidikan guru.
Yang ketiga, sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, sistem pendidikan. Yang kelima, kedudukan, karir, dan kesejahteraan guru. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Baiklah, sampai disinilah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.